lagi. Nih. Oke, aman-aman kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas gangguan teknisnya. Izin share screen kakak-kakak. Terlihat belum kak? Belum ada kak. Belum. Ada, harus masuk Google Drive dulu. Oke, nggak apa-apa kak. Sambil ngobrol aja dulu kak. Tadi teh gimana kak? Ada yang mau ditanyain mengenai RTL? Ya itu katanya KRTL tuh dipresentasikan sama dilaksanakan langsung nggak? Pelaksanaan ke peserta didiknya. Ya betul. Kalau saya lihat saya dulu dan melihat waktu mah dulu saya enggak. Yang penting itu ada praktik baik antara kakak-kakak di komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak. Sementara kalau misalkan waktunya keburu, kakak-kakak boleh melaksanakan langsung. Kalau tidak keburu, yang penting video pembelajaran praktik baik yang kakak-kakak lakukan di sekolah, yang di komunitasnya masing-masing gitu kan. Siap. Ya betul. Berarti itu mempresentasikan yang kemarin kita kerjakan ya, yang KBS itu. Betul. Presentasi yang KBS yang kakak-kakak buat kemarin. Kaisan, ini tuh kan barusan buka LMS. Tentang RTL. Di sini kan tidak ada tanggalnya Sabtu, maksudnya Sabtu itu Sabtu tanggal berapa? Terakhir di-uploadnya itu. Gimana Kamila? RTL titik 2 unggah tugas rencana itu tuh terakhir kan hari Sabtu di sini. Aduh. Tapi Sabtu maksudnya Sabtu tanggal berapa? Tanggal 16 di sini ada. Tanggal 16 itu ada. Di LMS-nya nggak ada tanggal kak? Saya di aku mah. Coba di kakak-kakak yang lain ada tanggalnya nggak? Di jadwal terlihat ada. Ada ya? Sabtu jam 23.59 aja. Kalau di LMS langsung itu nggak ada kak. Kalau misalkan di jadwal itu tertera tanggal 16. Oh, tanggal 16. Oh gitu. Udah tampil ya kak? Sudah kak. Bakar rada ngempla dia, aduh. Sudah ada tampil. Siap. Oke, baik kakak-kakak, kita mulai lagi.
Terima kasih atas waktunya. Sebelum kegiatan kita pada tatap maya kita yang kesekian kalinya, seperti biasa kita melisankan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Materi kita kali ini kakak-kakak, kemarin kita sudah menghabiskan modul 3. Di 3 JP terakhir kemarin kita sudah menghabiskan modul 3. Sekarang kita lanjut ke rencana tindak lanjut atau RTL di program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi tatap maya kita hari ini yaitu 1 JP kakak-kakak, tidak berlama-lama. Oke, seperti biasa kakak-kakak, kesepakatan pertama, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah wajar. Kebetulan gangguan teknis sekarang ada di saya ya kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda sesi kita kali ini yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar dan penyampaian tujuan, komitmen belajar selama 5 menit. Lalu kita melakukan refleksi awal selama 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian dan lini masa 20 menit, lalu dialog, diskusi tanya jawab RTL 7 menit, lalu penutup 3 menit. Pendahuluan. Oke, kakak-kakak. Terlihat di sini ada level dari 1 sampai 10. Dalam level 1 sampai 10, kesiapan belajar kakak-kakak hari ini berada di level mana? Silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat. Persiapan belajar dalam tatap maya kali ini berada di level berapa? Silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat. Katia level 4. Subhanallah. Kaseptian level 8, Kadian level 7, Kak Agus level 8, Karipan 7777, 6 lepat. Oke, Katia, boleh di open mic-nya. Karena di sini Katia yang paling rendah. Bagaimana Kak? Kenapa posisi persiapan belajar Katia berada di level 4? Karena kakak kedengeran nggak suaranya? Ada, aman. Soalnya di sini sinyalnya ngelup-lup, tadi juga ujuk-ujuk hilang sinyalnya, nggak ada. Kenapa saya di level Gitu ya? 4? Karena kalau menurut saya di RTL ini saya belum mengerti apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan dari segi hal materinya atau gimana, saya belum mengerti Kak. Di situ sih. Oke, siap. Terima kasih Katia. Sama-sama. Selanjutnya yang paling tinggi Kaseptian, Kak Agus, Kak Agung. Boleh kakak pertama. Bagaimana kesiapan belajarnya? Oke. Kenapa saya memilih angka 8? Itu karena memang kan itunya untuk mengikuti pembelajaran sekarang ya. Betul. Itu saya siap untuk mengikuti pembelajaran ini dinilai 8. Karena kenapa enggak 9, 10? Karena memang sekarang agak sedikit capek, jadi saya memilih angka 8 saja. Siap. Capek beres malam ya. Malam Sabtuan. Tadi KKG, kegiatan KKD.
Oh, kegiatan KKG. Ya. Oke, kita maju ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal, kita lakukan refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Oke, silahkan di klik raise hand-nya kakak-kakak. Siapa saja? Ada satu pertanyaan refleksi. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kak Agus, silakan Kak Agus. Baik, izin Kak menjawab. Kalau Ya. menurut saya, pembelajaran proyek ini sangat bagus dengan melibatkan teman sejawat kita di sekolah, apalagi saya sebagai guru SD, tentu sangat membutuhkan bantuan dari rekan-rekan sejawat, wali kelas terutama yang akan mengakomodir seluruh peserta didik yang terutama yang menjadi siswa yang di wali kelas, yang menjadi wali kelasnya gitu, karena akan sangat terbantu gitu untuk mengendalikan mereka dan juga mungkin membantu dalam berjalannya proyek yang akan kita laksanakan gitu Kak. Oke, jadi menurut Kak Agus dengan berkolaborasi akan sangat membantu dalam hal pembuatan proyek tersebut ya, pelaksanaan proyek tersebut. Ya betul Kak. Menurut Kak Agus, apakah berkolaborasi dengan rekan sejawat itu akan mengganggu? Misalkan gini Kak, misalkan untuk proyek ini lebih baik dikerjakan sendiri atau dikerjakan dengan hanya dengan guru olahraga, tidak memerlukan dari mata pelajaran lain, bisa ngagokan misalkan. Apakah seperti itu atau tidak Kak menurut Kak Agus? Menurut saya tidak Kak, karena akan sangat, kalau kata bahasa Sundanya, ngarau kusiku gitu kayak banyak sekali hal yang harus dilakukan dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, justru dengan bantuan rekan sejawat itu akan sangat membantu sekali jalannya kegiatan yang kita inginkan. Oh gitu ya. Oke. Berarti betul kata Agus bilang, kata Kak Agus bilang, kakak-kakak dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat maupun itu bukan dari maupun dari guru PJOK, karena rata-rata kalau di SD mungkin guru PJOK-nya tidak akan banyak ya Kak ya, hanya Betul. 1 atau 2, paling digabung dengan guru kelas ya kebanyakan kan. Iya, 1. Hanya 1 ya, jadi memang sangat langka kalau di SD menurut saya. Sangat memerlukan kolaborasi bersama rekan sejawat dari luar mapal PJOK. Jadi kita jangan menutup diri kakak-kakak dalam hal berkolaborasi, mau itu dengan teman sejawat ataupun dengan kepala sekolah mungkin bila diperlukan, atau dengan stakeholder yang ada, pokoknya dengan semua stakeholder yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing. Oke kakak-kakak, masih ada pertanyaan yang lainnya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Itu pertanyaannya kakak-kakak. Lalu apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silahkan dijawab kakak-kakak. Siapa saja boleh diangkat raise hand. Kak Dian, oke, silakan Kak Dian. Baik, terima kasih Kak.
terkait tentang bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk peningkatan kualitas pembelajaran, tentunya ada kualitas yang signifikan yang terjadi ketika kita melibatkan rekan sejawat dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Salah satu sisinya misalkan rekan sejawat kita sudah melakukan diklat atau pelatihan di diklat yang lain, otomatis hasilnya itu biasanya dipresentasikan atau dikomunikasikan ketika ada obrolan kecil dengan rekan sejawat tersebut. Jadi kita ada pemahaman baru. Itu. Terus ada juga rekan sejawat yang notabene biasa-biasa saja. Tetapi kan kita tidak menghilangkan silaturahmi. Intinya ketika kita melibatkan rekan sejawat, positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Seperti itu dalam kualitas meningkatkan pembelajaran. Ide, metode, teknik itu lebih bisa dikomunikasikan seperti itu. Terus apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Dampaknya ada. Dampaknya ada ketika saya mengikuti komunitas belajar. Tetapi ketika saya secara rutin mengikuti komunitas belajar, kayak terutama kita sebagai guru olahraga nih kakak-kakak yang misalkan sudah ada kombalnya di sekolah masing-masing, Pak, Kak. Karena ketika kita mengikuti kombal, Kak, komunitas belajar di sekolah, itu kan yang memberikan materi itu biasanya dari mapel yang lain. Ya. Itu belum tentu dari mapel yang lain itu bagus, di mapel kita bagus juga, belum tentu. Betul. Seperti itu. Jadi, tapi tidak ada salahnya kita pelajari apakah layak atau tidak digunakan di mapel PJOK. Selanjutnya adalah ada beberapa materi yang dikemukakan oleh pendidik pada saat di komunitas belajar, dia memberikan materi, tapi prakteknya belum, Kak. Saya tahu itu. Ada beberapa guru yang memberikan materi, bagus materinya, tetapi pada pertanyaannya, apa yang dia ungkapkan itu ternyata belum dipraktekkan juga. Nah, kita sebagai guru olahraga tentunya tidak perlu teori, kita itu adalah bekerja dengan aksi nyata. Langsung seperti itu. Jadi pada dasarnya dua-duanya dampaknya positif, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Seperti itu, Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri 2 tepuk untuk kalian. Mantap jawabannya, langsung dibungkus pokoknya mah. Jadi betul yang kata Kadian bilang, di dalam komunitas belajar tidak semuanya berada rekan kita mampu mengimbangi, mungkin ya dalam bahasa kasarnya mampu mengimbangi dalam satu pembelajaran. Jadi ada memang satu orang guru yang memang sangat memahami, mampu bekerja keras misalkan. Ada juga guru yang biasa-biasa aja, bahkan ada yang cuek atau ada yang bodo amat lah gitu. Karena kan memang beda kepala beda isinya ya kayak. Jadi entah seperti apa pemahamannya yang kita juga tidak tahu. Bagi yang tidak mau maju cara pemikirannya, dan kita tidak bisa memaksakan itu kakak-kakak. Yang penting kita ada ada saling saling membantu. Makanya di sini diadakannya komunitas belajar itu, walaupun setidaknya dia acuh misalkan dalam hal pembelajarannya, minimal ada sedikit motivasi, ada sedikit bantuan ucapan dari kita ataupun dari rekan-rekan yang lain untuk orang-orang seperti itu yang tidak mau melangkah maju ke depan. Minimal kalau misalkan yang lain mau maju ke depan, dia juga mungkin mikir nantinya tidak mau ketinggalan sendiri. Akhirnya walaupun dia males juga nanti dia bisa mengikuti. Mudah-mudahan seperti itu. Karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu kakak-kakak kita tidak bisa sendiri. Kita tetap butuh rekan sejawat, butuh masukan seperti yang Kadian bilang tadi, butuh masukan dari rekan sejawat kita yang sudah misalkan melakukan pelatihan-pelatihan sebelum kita atau berbeda dengan kita, walaupun berbeda mapel, tapi pada intinya dalam pelatihan-pelatihan tersebut itu semuanya hampir sama kepada peserta didik kan tujuannya. Hanya mungkin setiap mata pelajaran itu berbeda langkah-langkahnya seperti apa. Semuanya tetap pada kebaikan untuk peserta didik, seperti itu kakak-kakak. Mungkin ada dari yang kakak-kakak yang lain yang ingin menjawab selain Kadian, silahkan.
Barangkali ada yang ingin menambahkan kembali dari ucapan Kadian. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke slide selanjutnya, kakak-kakak. Masih pertanyaan kembali. Untuk pertanyaannya, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik atau belum? Silahkan kakak-kakak. Boleh di raise hand. Halo kakak-kakak, terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Terdengar? Oke, kakak-kakak, bagaimana? Ada yang mau menjawab? Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Voice-nya berarti suara keterlibatan peserta didik dalam penerapan PJBL. Lalu choice itu kan pilihan kakak-kakak, pilihan peserta didik di dalam penerapan PJBL tersebut, dan ownership kepemilikan, artinya kepemilikan dalam penerapan PJBL. Apakah dalam program KBS kemarin yang kakak-kakak lakukan itu sudah ada voice, choice, atau dan ownership-nya di dalam rencana yang telah kakak-kakak buat atau belum? Silahkan kakak-kakak. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak ada yang raise hand, boleh saya tunjuk saja. Apakah mau pakai wheel of names? Oke, biar saya tunjuk saja kakak-kakak. Biar adil gender kakak-kakak. Tadi kan dijawab oleh Kadian. Sekarang saya ingin mendengar suara emas dari Kak Wildi. Kak Wildi ada? Kak Wildi tidak ada sepertinya. Atau Kak Mila, Kak Nur Jamila? Ya Kak, izin menjawab ya. Ya, silakan Kak. Pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership itu dampak terhadap peserta didiknya itu sangat luar biasa ya Kak ya, sangat penting. Karena untuk melihat seberapa besar dampaknya terhadap pengalaman belajar peserta didik ini. Jadi si siswa itu merasakan bahwa proses belajar lebih relevan dan bermakna. Mereka juga tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi juga ikut merancang dan mengarahkan proses belajar mereka sendiri. Jadi membuat si siswa itu lebih mandiri, percaya diri, memiliki keterampilan yang berharga seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab. Itu Kaisa. Oke, Kamila. Terima kasih, beli 2 tepuk untuk Kamila. Begini Kamila,
dalam pembelajaran atau rencana yang telah Kamila buat kemarin, apakah di sana Kamila sudah melibatkan voice, choice, dan ownership bagi peserta didik atau belum? Kalau di yang kemarin dibuat itu belum, karena kan mengambil di SD ya kayak. Jadi melibatkan guru dan juga wali murid. Siswa itu hanya jadi peserta saja. Peserta didik hanya jadi peserta. Iya. Misalkan di dalam kemarin Kamila itu materinya tentang apa, Kak? Tentang olahraga tradisional boy-boyan. Boy-boyan. Apakah di sana Kamila memasukkan pilihan bagi peserta didik atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau suara maksudnya suara di sini adalah si peserta didik tersebut diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya atau keinginannya dalam bentuk apapun itu. Tidak, Kak, kemarin tidak dimasukkan. Oh, tidak dimasukkan. Oke, tidak apa-apa. Sebetulnya gini, Kak. Dalam PJBL ini khususnya dalam PJBL ini, karena kan ini PJBL itu artinya Project Based Learning. Jadi di dalam Project Based Learning itu sebetulnya sudah sudah ada voice, choice, dan ownership. Mungkin kakak-kakak belum paham tentang voice, voice, choice, dan ownership tersebut. Jadi seharusnya di dalam materi PJBL itu suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik itu sudah ada. Ya, kakak-kakak. Jadi pemilihan dari PJBL ini kan mereka disuruh untuk membuat hasil karya project. Nah, itu misalkan kakak-kakak nanti dalam tugas rencana pembelajarannya misalkan ada 2. Kalau misalkan senam, ada yang memilih membuat video gerak senam, ada yang memilih untuk poster. Nah, itu sudah termasuk dalam choice bagi peserta didik. Berarti ada pilihan untuk peserta didik untuk memilih salah satu dari beberapa tugas yang kita berikan. Atau misalkan suara, voice-nya nih, dalam PJBL misalkan, kan mereka merancang apalagi yang model pembelajarannya SEM, kakak-kakak. Itu sudah voice, choice, ownership-nya sudah sangat lekat sekali. Karena kan suara di sini berarti pendapat yang dimaksudkannya. Pendapat peserta didik itu sangat berarti di dalam pembelajaran tersebut. Misalnya mereka diberikan suara, diberikan kesempatan untuk berpendapat. Saya tidak mau saya menginginkan pembelajarannya seperti ini. Saya menginginkan yang terlibat aktif dalam kegiatan class meeting misalkan A, B, C, D seperti ini. Tidak mau ada futsal misalkan pertandingannya, tapi menginginkan bola voli saja dengan alasan bla 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 seperti itu. Itu termasuk dalam voice, choice juga sama. Dan ownership itu berarti kepemilikan. Jadi mereka merasa memiliki, mereka ikut andil di dalam kegiatan tersebut. Jadi subhanallah. Jadi mereka tidak merasa ini mah hanya sekedar olahraga biasa aja, biasa weh. Yang penting mah yang penting mah keringetan hungkul misalkan. Jangan sampai si peserta didik itu memiliki pemikiran seperti itu, kakak-kakak. Itu mungkin gambaran singkat dari voice, choice, dan ownership-nya. Mungkin lebih spesifiknya silahkan kakak-kakak pelajari kembali di dalam modul tentang suara, pilihan, dan kepemilikan. Seperti itu, kakak-kakak. Oke, Kamila, mengangkat raisen lagi.
Ya, Kaisan berarti kan katanya harus membuat video untuk apa sih kemarin tuh, video HBS itu ya? Ya. Itu harus ada peserta didiknya nggak? Nggak usah. Hanya Untuk tugas yang RTL. Ya. Nanti kita bahas di akhir ya, Kak. Oh iya, siap. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh, habis pertanyaannya. Oke. Jadi, kakak-kakak, tujuan utamanya kakak-kakak dari program ini kan memang seperti yang kakak-kakak lihat, jadi merubah paradigma perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Mengapa ada kegiatan PKG PJOK ini, kakak-kakak? Lalu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu diasah kembali di pembelajaran yang berkelanjutan. Lalu kita di dalam komunitas belajar ini mampu menggerakkan rekan sejawat kita. Jadi kita dituntut untuk diwajibkan memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, dalam proses RTL ini, rencana tindak lanjut ini, kakak-kakak itu ditugaskan untuk melakukan praktik baik dari apa yang rencana pembelajaran yang telah kakak-kakak buat kemarin itu dipresentasikan, dipraktikkan di depan rekan-rekan kakak di sekolah masing-masing. Ya, kakak-kakak. Aduh, kok stopwatch-nya mati. Oke, sampai sini aman kakak-kakak? Aman, Kak. Aman, Kak. Kakak-kakak ada yang mengingat tadi kita merekod mulai jam berapa? Saya lupa. Jam 16.29, 16.30. Ya, 30. 16.30. Berarti kita 45 menit selesai jam 17.15. 16.15. Oke, sebentar lagi berarti ya. Siap. Kita habiskan slide-nya. Penyampaian RTL untuk pengantar tugas ini sama seperti yang kemarin. Tidak perlu. Oke. Di sini ada pengantar tugas kakak-kakak. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah ataupun sekolah masing-masing. Jadi, apapun kegiatan itu kakak-kakak, seperti yang saya bilang kemarin, harus sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai berlebihan dalam membuat rencana programnya. Karena kita harus melihat aset apa yang ada di sekolah kita, jangan sampai kebelejog, cek bahasa Sunda nama kakak-kakak, seperti itu. Ekspektasinya gede, sementara realitanya kita tidak mempunyai alat peraga yang kita inginkan, seperti itu. Atau kita tidak bisa mendapatkannya. Lalu rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama, tujuan dari program kakak-kakak. Ini sudah kita bahas kemarin. Yang B, kelengkapan rencana dan struktur program. Lalu keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini di garis bawahi kakak-kakak bukan yang sudah berjalan. Diperintahkannya ya kakak-kakak
yang diperintahkannya bukan yang sudah berjalan. Seperti kemarin kan Kadian itu saya baru baca ini Kak. Kadian kan sudah sudah membuat program yang sudah berjalan ya Kak ya. Yang sudah berjalan seperti kelas Ya, meeting, terus Sudah ada apa sih? kalibrasi. Kalibrasi. Ya. Oke. Lalu yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Jadi di dalam nanti kakak-kakak membuat bukan hanya memvideokan, tapi ada notulennya juga, ada catatan diskusi tentang KBS-nya, dan nanti ada apa sih namanya dokumentasi teh? Daftar hadir, siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut, seperti itu. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan, seperti itu kakak-kakak. Tapi di sini kan Kak, balik lagi ke poin nomor 1, di sini bukan yang sudah berjalan, tapi kita fleksibel aja Kak. Kalau misalkan kakak-kakak sudah membuat, karena kita tugasnya mepet juga Kak, cuma 1 minggu. Kalau membuat rencana dari awal lagi mungkin seperti Kadian atau kakak-kakak yang lain juga, misalkan udah ada yang kegiatannya sudah pernah dijalankan, itu tidak jadi masalah, nggak apa-apa. Yang penting kakak-kakak melakukan, udah gitu aja lah. Melakukan praktik baik di depan rekan-rekan kombel kakak-kakak masing-masing. Seperti itu Kak. Oke, jadi seperti Kadian misalkan, walaupun kegiatannya sudah berjalan, itu tidak jadi masalah. Apalagi kan Kadian itu di satu sekolah ada 2 guru PJOK yang mengikuti kegiatan PKG ya Kak. Nah itu bisa dikombain aja Kak. Dikombain aja dalam satu materi yang sama, misalkan Kadian presentasinya 2an sekali ewang ya. Nah itu bisa nggak apa-apa. Oke, siap. Dalam satu waktu Kak. Siap. Untuk kakak-kakak yang lain juga misalkan sama, ada dua misalkan 2 guru PJOK di dalam satu sekolah yang mengikuti kegiatan ini, karena tugasnya juga pasti sama kan Kak ya. Itu boleh dikombain saja, dikolaborasikan saja. Oke, ada quotes di sini dari Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah kontribusi terhadap tujuanmu. Setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Moda penugasannya yaitu penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya sudah kita bacakan tadi. Lanjut, next. Nah, ini kakak-kakak bahan tayang perencanaan berbasis proyek nanti pada saat kakak-kakak akan melakukan praktik baik di depan rekan sejawat di kombelnya. Bentuk rencana tindak lanjutnya, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nanti kakak-kakak membuat PPT berarti ya, rancangan proyeknya. Yang kemarin itu diringkas kembali maksimal 9 slide. Maksimal PPT-nya 9 slide. Jadi nanti kakak-kakak bukan hanya mengirimkan videonya, tapi mengirimkan PPT ini yang kakak-kakak buat, yang 9 slide ini. Komponen PPT dalam 9 slide ini ada judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, lalu struktur program dan rekan sejawat dalam kombel. Yang poin yang ke-6, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ke-7, rencana evaluasi, dan ke-8, kemungkinan tantangan yang akan kakak-kakak hadapi. Ya, jadi di dalam 9 slide ini kakak-kakak 8 poin ini semua ada ya kakak-kakak. Ini entah ada di dalam LMS atau tidak, saya tidak tahu. Kalau misalkan tidak ada di dalam LMS, nanti kakak-kakak bilang aja, nanti biar saya screenshot, saya kirimkan. Ada ya? Ada. Oke, kalau ada. Jadi keterangannya kakak-kakak, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Sudah kita lakukan kemarin. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah
untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di dalam sekolah. Ya, nanti kakak-kakak itu mempresentasikan, melakukan praktek baik, lalu kegiatan yang kakak rencanakan itu silahkan didiskusikan apakah itu baik dilakukan di sekolah kakak-kakak atau tidak, atau mungkin ada penambahan, jangan hanya melakukan kegiatan olahraga tradisional, ditambah aja dengan olahraga modernnya, itu tidak jadi masalah. Silahkan saja ya kakak-kakak. Lalu yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang notulen atau catatan bersama KBS, foto, video atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Gitu. Kita lanjut lagi. Untuk elemen-elemen ini, kakak-kakak, penjelasan komponen pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar, elemen-elemen yang harus ada di dalam 9 slide PPT 9 slide ini. Nah, ini rincian dari 8 poin yang tadi saya bacakan tentang judul program kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, sampai ke kemungkinan tantangan. Kalau ini ada di itu enggak, Kak? LMS. Barangkali ada yang sudah melihat LMS-nya? Ada Kak, ada di LMS. Oh, ini semua ada di LMS ya? Ada. Oke. Untuk judul program kegiatan saya bacakan secara singkat aja, kakak-kakak. Kakak-kakak mengembangkan dari model pembelajaran pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. 2.3 itu mengenai apa, Kak? Ada yang masih ingat? Pembelajaran 2.3? Sudah lupa? Konsep pendidikan gerak ya. Modul 2.3 itu konsep pendidikan gerak. Yang 2.4 kebugaran, yang 2.5 itu SEM. Oke, di dalam latar belakang yang kakak-kakak buat nanti, di dalamnya harus memuat suara pilihan dan kepemilikan seperti yang tadi kita bahas, voice, choice, dan ownership. Lalu tujuan programnya kakak-kakak harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Di tujuan program yang kakak-kakak buat itu harus jelas, lantang mengungkapkan tentang visi kakak-kakak sebagai guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Oke. Lalu capaiannya kakak-kakak di sini sudah digaris tebal. Kakak-kakak harus menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Suara pilihan dan kepemilikan murid itu harus ditekankan. Jangan sampai tidak ada suara peserta didik, pilihan peserta didik, dan kepemilikan peserta didik, seperti itu. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM kemarin, gitu Kak, waktu tatap muka. Seperti itulah rancangan pembelajaran dari suara pilihan dan kepemilikan murid. Untuk untuk penjelasan mengenai program kegiatan, di sini kakak-kakak diminta untuk membuat program kegiatan kokurikuler, bukan intrakurikuler atau P5. Rata-rata kemarin sudah kokurikuler kan ya kakak-kakak. Jadi tidak apa-apa, bagus. Ini sedikit rancu sih, kemarin sebetulnya intrakurikuler dan
kokurikuler dan P5 bahkan ya kalau nggak salah. Tapi sekarang di sini kokurikuler. Agak kurang nyambung ini, nggak apa-apa lah. Kakak-kakak buat aja sesuai yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Lakukan saja. Lanjut ke sini, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah, misalkan nama proyek kakak-kakak, yuk gerak. Seperti itu. Bebas ya kakak-kakak model mau menamai proyek kakak-kakak seperti apa, bebas. Terus misalkan ada Joni, guru mapel PJOK. Fungsinya apa di sini? Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan? Bagian dari modul gerak dan lain-lain seperti itu. Lalu siapa lagi yang terlibat di dalam rencana ini? Ada Yuni, guru mapel IPA. Tugasnya apa? Sebutkan. Lalu siapa lagi? Ada Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia. Tinggal disebutkan kembali tugasnya itu seperti apa. Seperti itu kakak-kakak. Kita ngebut lagi. Untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, kita mengimplementasikannya dengan asset based thinking. Kakak-kakak jangan lupa. Silahkan dibuka kembali modul asset based thinking itu modul berapa ya? Saya lupa kak. Modul 2 kalau nggak salah. Boleh kakak-kakak nanti lihat saja. Rencana evaluasi kemungkinan tantangan. Tidak usah kita bahas. Lalu maju ke aspek penilaian rencana tindak lanjut. Di sini hampir sama seperti tadi kakak-kakak. Aspek penilaian yang nanti akan saya nilai ini dari tujuan programnya seperti ini. Ini nanti saya saya screenshot aja ya kak. Nanti saya kirim di grup. Takutnya tidak ada di LMS. Nah, ini lini masa rencana tindak lanjut RTL yang akan kakak-kakak buat. Yang pertama menyusun rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Jadi setelah ini kakak-kakak menyusun rencana tindak lanjut. Kalau misalkan kakak-kakak mau memakai yang kemarin itu silahkan. Kalau mau membuat yang baru pun tidak jadi masalah, saya tidak akan melarang. Fleksibel saja kakak-kakak. Bagaimana, pokoknya intinya yang penting kakak-kakak dalam penyampaian praktik baik di dalam kombalnya itu merasa nyaman dengan materi yang kakak-kakak kuasai, seperti itu. Lalu nanti kakak-kakak di lini masa yang kedua menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL, berarti waktu kakak-kakak 6 hari dari sekarang pembuatan RTL-nya itu sampai di upload ya kakak-kakak. Semangat. Karena ini tugas terakhir kakak-kakak. Kalau untuk bukti karya nanti itu mah tidak si rumit inilah. Itu nanti ada choice kakak-kakak, pilihan kakak-kakak untuk memilih bukti karya yang ingin kakak-kakak lakukan. Mau kakak-kakak membuat video lagi boleh. Mau membuat modul ajar lagi boleh. Yang jelas nanti apapun pilihan kakak-kakak itu diupload ke PMM terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk perjalanan lini masa yang ketiga, penilaian RTL dari fasilitator. Yang keempat, nanti ada umpan balik. Kita melakukan tatap maya lagi. 6 hari ke depan berarti kakak-kakak umpan balik RTL. Seperti itu lini masa yang akan kakak-kakak jalani dalam pembuatan rencana tindak lanjut ini. Diskusi dan tanya jawab. Sesi akhir dan penutup. Dilanjut dengan pengantar bukti karya. Terima kasih. Oke, kakak-kakak. Sudah selesai. Dan kebetulan juga sudah habis baterainya. Saya stop share dulu kakak-kakak. Kita sudah melewati 45 menit belum kak?
Sudah Kak. Sudah. Udah ya? Udah. Yakin? Sekarang 17.19. Oke, kalau begitu sudah aman. Jadi kita tidak perlu mengulanginya lagi nanti kalau kekurangan. Tambah aja Sampai di ngomong. sini ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Karena materi tadi itu jarang sekali untuk tanya jawab, tapi bagian saya sebagai Ini masih moderator yang nyerocos terus. Gimana? Oh, Kak Agung, silakan Kak Agung. rekam ya? Sebentar. Masih rekod kita. Ya, izin bertanya terkait RTL ini, itu dibatasi nggak Kak? Misalkan Apanya, Kak? kan harus mengumpulkan bukti ya berupa video. Bentar dulu. Berupa video itu dibatasi nggak? Misalkan harus sekian menit gitu. Apa atau bagaimana Oh. gitu? Oke. Kalau saya itu waktu dulu itu batasi tapi 60 menit kalau tidak salah. Ya, tidak dibatasi minimal tapi maksimal 60 menit. Untuk lebih lengkapnya nanti kakak silahkan dalam LMS. Nanti saya juga buka di LMS. Kah itu apa namanya? Atau tidak? Berarti semua bukti hasil RTL tindak 30 lanjut, menit juga cukup, Pak. Nggak usah lama-lama. Oh. Praktik baik di depan masing-masing tergantung dari penyampaian nanti materi yang kakak lakukan di dalam praktik baiknya tersebut. Gimana Kak Agung, aman? Oh, berarti nanti semua bukti hasil RTL yang kita lakukan itu disimpan di satu folder, maksudnya di Google Drive apa gimana Kak? Sorry. Kalau saya dulu, kemarin bukan dulu, dibuatkan video, jadi diedit Kak, diedit. Setelah video, saya lampirkan notulen, lalu daftar hadir, apalagi ya kata-kata penutup lah. Seperti kemarin kan kakak-kakak itu membuat video dari rekan sejawat. Nah itu kan berarti diedit ya. Ada yang langsung, ada yang diedit. Nah diedit aja dimasukkan, ditambahkan ke dalam satu video itu Kak. Jadi saya melihatnya jadi dari satu link gitu. Nggak usah di dalam Google Drive. Siap Kak. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Berarti diunggah di itu ya Kak, di YouTube. Karena Ingat lagi ya jaringan Kak Pasilnya ya. gimana kakak-kakak? Cukup? Kadian itu Kalian bertanya, Kak. silakan. Kalian mangga? Belum di open mic, Kak. Siap, terima kasih Kakak. Terkait dengan tadi program yang sudah dilaksanakan, maksudnya yang lagi berjalan dan yang akan berjalan terkait RTL ya, Kak ya. Ini perlu pencerahan buat saya, terutama saya kan ada PKG-nya sama Yudi ya, satu sekolah juga. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan beliau. Terima kasih juga tadi pemahaman Kakak, sudah ada pencerahan sedikit tentang kita bisa berkolaborasi langsung dalam satu RTL langsung ketika presentasi, jadi setengah emang waktunya itu. Terima kasih sudah terjawab. Yang selanjutnya Kak, ini terkait dengan program kemarin yang saya ajukan, yang saya buat, yang dikumpulkan di Google Drive adalah kalibrasi Kaping 5 kali Kaping 5 bersama kita raih prestasi. Itu kan bukan program PJOK, itu program sekolah
unggulan sekolah kita, di mana program itu sudah saya jual pada saat dulu di angkatan 6, idenya dari kepala sekolah sebagai kepala sekolah penggerak, tetapi saya yang menjalankan. Tetapi kenapa saya jual kemarin? Karena pada saat kalibrasi itu setiap bulan itu temanya beda-beda, Kak. Kalau bulan bahasa temanya bahasa, kalau hari olahraga. Tetapi pada saat kalibrasi ada disebut dengan opening ceremony. Opening ceremony-nya adalah selalu berkegiatan diawali pembukaan langsung senam bersama. Nah, yang memimpin senamnya adalah komunitas yang saya buat, yaitu komunitas senam. Karena senam tidak masuk ke ekstrakurikuler, dan itu sudah berjalan. Tetapi kalau misalkan, nanti kata kakak, diusahakan yang baru. Nah, kenapa saya menjual kalibrasinya? Karena tidak setiap bulan materi yang diberikan di kalibrasi itu selalu olahraga. Nah, contoh sekarang kan saya tanggal 16 itu maksimal harus RTS sudah bikin untuk program kalibrasi bulan depan. Berarti saya akan berkomunikasi dengan TPMPS, tim pengembang kurikulum sekolah, bahwa kalibrasi bulan depan diusahakan temanya olahraga. Berarti saya harus mempresentasikan kenapa harus olahraga. Kepastiannya udah keluar ya. Tugas. Kepastiannya udah keluar. Ya Allah ya Robi. Patennya Jaringan. Kapasialnya ganti aja sama Kak Rudi dulu. Kebentar, kapasitas kebentar. Masuk. Kapasinya lagi galau. Gue tadi malam nggak diajak ke villa. Kakak-kakak, mohon maaf, saya terlempar. Aduh. Kalian mohon maaf pertanyaannya. Ya. Jadi ini Kak, kalibrasi. Kita tutup saja kakak-kakak karena kebetulan laptopnya juga ini tinggal 5% lagi. Oke. Dan HP saya lobet, kuota internetnya hilang. Ya, Di nanti dilanjutkan sekolah aja lagi Kak. mati lampu dan Nanti dipakai lengkap dilanjutkan ini. aja. Jadi mohon maaf apabila tanya jawabnya tidak terakomodir. Kalau misalkan kakak-kakak ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham mengenai ini, silahkan tanya di grup aja Kak. Insya Allah nanti saya jawab. Oke. Terima kasih atas waktunya kakak-kakak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita lisankan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Agung kalau sempat nanti ngobrol ya besok sama Ayudi sama saya terkait program. Bisa di-record ya? Jadi terkait program. Jadi bisa diambil di SMP 2 jadi pemenangan. Siap Kak, kalau misalkan kakak-kakak ada yang ingin tanyakan, ditanyakan aja nanti ya. Siap. Ya. Atau mau lanjut lagi untuk Zoom-nya besok, ayo lah. Siap. Besok mah di rumah. Aduh. Besok mau upacara Kak. Besok mau upacara, aduh. Pacara naon? Hari pahlawan. Aduh, kudu upacara di kecamatan, Bos. Masih direkam. Oh, ya, siap. Pareman heula kapasil rekaman. Tuh can di Pareman. Astagfirullah.